sebelum belajar kita membaca doa. Ayo, Bismillah. Elvira Rosalina, Fadlan Alfaruk, Gibran Ramadan, Ismi Safira, Yesye, Keisha Kinara, iya, Kalisa Husna Salwa, Emra Bibi Kurniawan, iya, Marcella, Michela, Muhammad Al-Ghazali, Alif Ferdi Adnan, iya, M.R. Kan Akmal, iya, Nafisa Hanza, Novel Armaniza, iya, Rizky Alia, Mustafa Azura, iya, Yumi Zarini, iya, Zahira Lufia, Raisa, Nadira. Alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Siapa? Kapan? Jangan doa sakit, doa yang baik-baik ya. Oke, coba silakan. Ibu mau tanya. Yang minggu lalu, ya, pelajaran kita yang minggu lalu adalah tentang tentang sholat, ya, ingat? Ya. Coba siapa yang tahu apa hukum sholat? Kemudian sholat wajib ada berapa? 5. Apa saja itu? Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur? 5. Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 5. Isya itu jangan tengok tangan ibu ya. Nah, kemudian siapa tadi yang sholat subuh? Iya, sholat subuh semuanya? Ya, jangan lagi tidak sholat karena kalian sudah besar-besar ya. Sudah kelas berapa? 3. Baik. Nah, kita lanjut. Halo. Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Iya, jangan lagi. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang Nabi apa? Nabi apa? Yusuf alaihi salam. Siapa yang sudah pernah dengar cerita Nabi Yusuf? Oke, bagus. Sudah pernah dengar semua ya? Ya sayang? Ya, dah. Siapa yang pernah dengar cerita Nabi Yusuf? Oke, siapa nama ayah Nabi Yusuf? Siapa? Yakub. Bagus ya. Ayo sekarang kita lihat dulu videonya. Nah, tujuan tentang kisah Nabi Yusuf adalah agar kalian ini siswa kan? Dapat meyakini dan memahami kisah Nabi Yusuf. Jadi kalian harus yakin di dalam hati, di dalam diri bahwasanya Nabi Yusuf itu memang benar adanya dan Nabi Yusuf adalah utusan Allah. Ya, itulah tujuan kita mempelajari
ya. Quran surah Yusuf ayat berapa? 4. Iya, bagus. Bentar. Masa kecil Nabi Yusuf ya. Terlalu cepat ya videonya. Adalah putra ketujuh. Ayo siapa yang bisa baca yang kuat? Oke, baca. Oke, di sini. Ayo baca yang kuat. Ya. Masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ketujuh Nabi Yakub alaihissalam. Iya. Ibunya bernama Rahil. Ketika Yusuf berusia 12 tahun, ibunya wafat. Nabi Yusuf mempunyai adik yang bernama Bunyamin. Nabi Yusuf dikarunia Allah wajah yang tampan, sehingga semua orang memuji ketampanannya. Nabi Yusuf alaihissalam anak yang lebih disayang dan dicintai oleh ayahnya dibanding saudaranya yang lain, terutama setelah ibunya wafat. Benar sekali. Bagus ya. Tepuk tangan di sini. Bagus mendengarnya. Ya. Suaranya kuat dan bagus intonasinya ya. Tidak perhatikan tanda koma, tanda titiknya ya. AS itu adalah alaihissalam, bukan Amerika Serikat ya. AS alaihis. Anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu berarti ayahnya. Nah, kenapa dia sangat disayangi oleh ayahnya? Yang pertama, karena dia mempunyai sifat yang baik. Kita harus tahu sifat yang baik Nabi Yusuf itu apa saja. Dia adalah orang yang sabar. Orang yang apa? Sabar. Kemudian dia mempunyai hati yang mulia. Meskipun dia dibenci sama abang-abangnya, sama saudara-saudaranya, tapi dia tidak pernah dendam. Dia tidak pernah marah kepada saudara-saudaranya, tapi saudaranya tetap iri kepadanya. Kenapa? Karena ayahnya sayang sama dia. Kalau anak yang baik itu pasti disayang. Gak hanya sama ayahnya, di sekolah, di rumah, sama teman-teman semuanya pasti disayang. Nah, apalagi ketika setelah ibunya meninggal, wafat itu meninggal. Ya, ada di sini yang meninggal orang tuanya. Sudah, tidak ada ayah. Yatim ya. Kalau dia piatu, tidak ada mamahnya, meninggal ketika umur 12 tahun. Seperti usia siapa itu 12 tahun? Kelas 6 SD ya. Nah, jadi dia memiliki wajah yang tampan, hati yang baik, tidak mendendam ya. Itulah dia kenapa ayahnya sangat menyayanginya. Nah, oke. Nabi Yusuf kisahnya kita bisa lihat di dalam Al-Quran ya, surah Yusuf ya, surah Yusuf ayat yang ke-4. Ayo, surah Yusuf ini ayat ke-4. Lupa tadi bilang. Nah, coba tingkat. Di dalam Quran surah Yusuf ayat ke-4 ya, di situ dikisahkan bahwasanya Nabi Yusuf bermimpi ya. Ayahnya Nabi Yakub bisa mengartikan mimpi, bukan kayak orang-orang sekarang. Kalau mimpi dia suka bilang, tadi malam aku mimpi loh, dikejar-kejar ular. Itu kamu tandanya ada mau, bukan seperti itu. Ini adalah mimpi yang benar-benar dikirimkan Allah, kemudian diartikan oleh ayahnya mimpinya itu. Jadi mimpinya itu mempunyai arti. Apa itu mimpinya? Dalam Quran surah Yusuf ayat 4 ya. Dengarkan ibu, kalian boleh dengarkan, boleh ikut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Sadaqallahul azim. Artinya itu dia. Yang artinya adalah ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi.
melihatnya? 11 Bintang. matahari dan bulan 11 matahari dan dan bulan. 11 bulan semuanya bersujud kepadaku. Apa itu artinya ayat? Katanya. Apa itu artinya ayat? Kalian kalau ngomong sama ayah misalnya di rumah, ya tadi malam kan ya, mimpi. Mimpi apa nak? Ayahnya tahu arti mimpinya. Jadi dibilang ayahnya gini, mimpimu itu sangat bagus sekali nak artinya. Apa itu artinya nak? Itu nanti kamu akan menjadi kenyataan di kemudian hari bahwa Allah akan mengistimewakanmu dan mengangkat kedudukanmu, ya, diangkat derajatnya sama Allah, menjadi kedudukan yang sangat tinggi, kemudian pengetahuan yang luas, kemudian melimpahkan nikmat kepadamu. Itulah mimpimu nak katanya. Tapi yang 11 bintang itu diibaratkan adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, itu oke, kita lanjut ya. Nah, kisah yang tadi yang diartikan sama ayatnya tadi ada di Quran surah Yusuf ayat 5 dan ayat 5 dan 6. Oke, kita lanjut. Nah, ketika Nabi Yusuf sedang bercerita kepada ayahnya tentang mimpinya, apa yang dilakukan ayahnya? Oh, gawat ini. Kalau saja Yusuf tidak dijaga, maka akan ada orang yang iri kepadanya, akan ada orang yang tidak suka kepadanya dan akan mencelakainya. Karena selama ini saudara-saudaranya sudah iri kepadanya, ya kan? Apalagi nanti kalau Yusuf naik kedudukan, bertambah rezeki, pasti saudara-saudaranya bakal tidak suka bikin ayatnya. Yusuf harus dijaga. Yusuf harus dijaga. Dia tidak boleh diganggu sama saudara-saudaranya, abang-abangnya. Abang-abangnya jahat nak, ya, abang-abangnya jahat, tidak sayang sama dia. Nah, suatu hari abang-abangnya mengajak Yusuf kemana? Ke hutan, mencari kayu bakar. Ya. Ayahnya, ayah, boleh tak kami bawa Yusuf ayah? Boleh, kata ayahnya. Cari kayu bakar ayah. Oh jangan, kata ayah sudah tua. Yusuf masih kecil, jangan kalian bawa. Dia belum bisa mencari kayu bakar, kata ayahnya. Gak apa-apa ayah, nanti kami yang jaga Yusuf, kami kan banyak, katanya. Tidak, jangan, kata ayahnya. Tapi mereka memaksa karena mereka ingin mencelakai Yusuf. Mereka iri sama Yusuf, karena ayahnya senang sekali sama Yusuf. Bolehlah ayahnya, kami jaga ayah, kami janji. Kami tidak akan melepaskan Yusuf, kami akan jaga Yusuf. Ya udahlah, jaga baik-baik ya, katanya. Pergilah mereka ke hutan. Sampai di sana mereka bukan ke hutan, mereka malah mengalihkan perjalanan mereka. Mereka malah pergi ke sebuah padang pasir. Ya, mereka pergi mencari. Mereka berpikir begini, udah kita bunuh Yusuf, kita kasih dia sama hewan buas. Jangan, nggak usah. Itu ada sumur. Kita masukkan saja dia ke dalam sumur itu. Jadi mereka mengarah ke sumur itu semua. Tapi Yusuf dalam hatinya berpikir, apa ini? Kenapa kita kemari? Kita tidak disuruh ngomong apa-apa. Kenapa kita ke sumur tua ini, abang? Ya kan? Sampai di sana mereka tidak banyak bicara. Mereka lepaskan baju Yusuf, mereka masukkan Yusuf ke dalam sumur. Yusuf itu umur 12 tahun, bagaimana dia mau menolak atau melawan abang-abangnya? Akhirnya dia masuk ke dalam sumur dan tidak bisa keluar dari dalam sumur itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencabik-cabik baju Yusuf dan meletakkan darah binatang, ya, ke baju Yusuf. Ya, darah kambing. Mereka potong kambing, ya, mereka kan ada lewat kambing ya. Mereka potong kambing itu, bajunya dibawa pulang. Baju dibawa pulang, lalu mereka bilang sama ayah, ayah, Yusuf meninggal ayah. Mereka berpura-pura, ya, acting kalau bahasa sekarang.
kata Yusuf dalam hati ayahnya. Kalian telah membunuh Yusuf. Kalian telah membunuh Yusuf. Kalian telah membunuh Yusuf, kata ayahnya. Ini bukan darah Yusuf di ciumnya. Akhirnya ayahnya menangis setiap hari. Menangis. Ya, sampai dia tidak tahu lagi mau bicara apa sama abang-abang si Yusuf. Ya, Bunyamin gak ikut pada masa itu. Waktu nyari kayu bakar adiknya, gak ikut. Nah, jadi ketika setiap hari dia menangis, setiap hari dia mengeluarkan air mata, sampai dia buta, tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat dia. Nah, kemudian hingga beberapa tahun kemudian tidak ada yang bisa menolong Yusuf, ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Yusuf. Nah, suatu ketika lewatlah rombongan kabilah, ya. Kalau di sana itu nak banyak orang yang musafir, ya. Musafir itu orang yang berjalan jauh melewati sumur itu, mereka jalan. Orang itu kehausan, ya, mau ngambil air di mereka timbang sumur itu, ya. Terus ada yang gantung di tali timba itu. Apa ini? Ada berat gitu ya kan? Apa ini? Diangkat mereka, ternyata ada manusia, ya. Yusuf gantung di tali itu, ya. Terangkatlah dia berat kali gitu kan. Akhirnya dia diangkat, ditengok mereka, wah tampan sekali anak ini, gantung sekali dia, gitu kan. Ayo kita bawa ke Mesir, dijual lah dia di sana. Nah, kalau zaman dulu kalau ada anak-anak, ada orang, ada perempuan, ada budak, dijual di sana. Dijual, dibeli sama orang yang punya kedudukan tinggi, ya. Kemudian dia dijual ke Mesir, dibeli sama pejabat Mesir yang bernama Putifar. Siapa namanya? Putifar. Pejabat Mesir itu bernama Putifar. Kemudian dibawa dia ke Mesir. Masya Allah, kata orang kan. Karena Yusuf ini terlalu ganteng, terlalu tampan sampai ratu-ratu wanita-wanita di Mesir sana nengok Yusuf. Kagum, ya, jatuh cinta. Orang yang besar saja nengok Yusuf yang masih remaja saja sudah suka, apalagi yang dewasa-dewasa, ya, suka. Nah, jadi para petinggi, para raja, para orang-orang yang ada di Mesir itu, nggak betul. Yusuf ini berbahaya ini, ya. Yusuf ini berbahaya. Nggak bisa ini Yusuf ini. Dia harus kita masukkan ke dalam penjara. Kalau tidak, semua perempuan-perempuan di sini akan suka sama si Yusuf. Bahaya. Mereka menganggap Yusuf itu berbahaya karena ketampanannya. Akhirnya apa? Yusuf difitnah. Fitnah tahu? Tahu. Apa fitnah? Dibohongi. Dituduh dengan hal-hal yang tidak dia lakukan. Difitnahlah dia. Difitnah. Apa yang difitnah? Dia dituduh mengganggu seorang putri namanya Zulaikha. Siapa namanya? Zulaikha. Ya. Akhirnya dia dituduh mengganggu Zulaikha. Koyak baju si Zulaikha, seolah-olah si Zulaikha diganggu sama si Yusuf, padahal tidak ada. Akhirnya si Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara dia banyak mendapatkan cobaan, dia banyak menceramahi orang, ya. Sehingga pada suatu hari ada bermimpilah seorang raja Mesir. Mimpinya itu ditanyakannya kepada seorang penafsir mimpi, tapi salah artinya. Kemudian ditanya sama si Yusuf. Nah, si Yusuf menjelaskan bahwasanya nanti mimpi raja akan menjadi kenyataan. Raja akan mengalami suatu masa kejayaan. Nah, karena senang dengan hasil apa? Hasil keterangan dari mimpi yang dipaparkan Yusuf, akhirnya raja membebaskan Yusuf karena senangnya. Bagus sekali si Yusuf ini. Benar mimpinya. Ya, bagus sekali. Nah, dikeluarkanlah dia dari penjara. Akhirnya dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi bendahara kerajaan. Wah, bendahara kerajaan.
Hebat ya, bendahara kerajaan. Bendahara kerajaan Mesir mengalami kekeringan. Sementara di kerajaan mempunyai banyak cadangan makanan, mempunyai banyak cadangan gandum. Kalau di sana dulu makannya gandum. Kalau kita sekarang nasi apa nak? Beras. Nah, banyak penduduk Mesir yang datang ke sana meminta bantuan kepada Raja Mesir. Yang menanggulanginya itu Yusuf, ya, sebagai bendahara. Jadi suatu ketika datanglah saudara-saudaranya meminta bantuan juga. Tolonglah kami, mereka nggak kenal sama Yusuf. Tolonglah kami, Raja, kami sangat kekeringan, kami tidak punya harta, kami tidak punya makan untuk beberapa hari ke depan, kata mereka. Ya, akhirnya Yusuf memberikan beberapa karung gandum kepada saudara-saudaranya. Terima kasih katanya kan. Terus dia berpesan begini. Dia kan tahu itu saudara-saudaranya. Tapi pada saat itu si Bunyamin gak ikut, adiknya. Terus dia berpesan begini. Kalau nanti makanan kalian sudah habis, silahkan kalian datang lagi kemari, kata Yusuf sama saudara-saudara. Tapi dengan satu syarat, kalian harus bawa adik kalian. Adiknya yang mau dibawa. Iya. Dia nanya, adakah lagi saudara kalian? Ada, adik kami di rumah dan ayah kami di rumah. Ayah kami dalam keadaan buta. Sedih Yusuf mendengarnya. Dan kemudian beberapa hari makan, berjalan hari, habislah gandum tadi. Mereka datang kembali ke istana, meminta lagi gandum. Ya, bawa Bunyamin? Bawa, tapi mereka minta izin dulu sama ayah. Ayah, gandum itu sudah habis, ayah. Kita sudah tidak ada lagi persediaan makanan. Bagaimana ini, ayah? Kami harus ke istana lagi untuk meminta gandum, kata mereka. Tapi Raja Mesir meminta kami untuk membawa Bunyamin, ayah. Raja Mesir meminta kami untuk membawa Bunyamin, ayah. Ayah bilang apa? Tidak, aku tidak akan kasih kalian membawa Bunyamin. Kalian telah membuang Yusuf. Kalian telah menghilangkan Yusuf dalam kehidupanku, kata ayahnya. Aku tidak akan lagi memberikan Bunyamin untuk kalian hilangkan dari hidup. Kami janji, ayah. Kami akan menjaga Bunyamin demi mendapatkan gandum. Ya, akhirnya mereka pergi, dikasih izin sama ayahnya dengan syarat jagalah Bunyamin, kata ayahnya. Dijagalah, dibawa tanah. Yusuf melihat adiknya. Ya, dia melihat adiknya. Ya, tapi Bunyamin tidak kenal sama Yusuf. Kan udah besar, udah ganteng ya kan, pakai kerajaan. Kemudian ditengoknya adiknya, dipeluknya adiknya, ya kan? Dipeluknya, tapi mereka nggak tahu, mereka bingung. Ini apa ini? Kok si Bunyamin dipeluk gitu kan? Nah, mereka diajak makan sama Yusuf, diajak makan di sana. Ya, kemudian mereka dikasih masing-masing karung mereka diisi gandum. Tapi kalau si Bunyamin dimasukkan sesuatu emas, ya. Untuk apa? Untuk sebagai supaya Bunyamin itu trik, ya, trik Nabi Yusuf supaya Bunyamin bisa tinggal di situ. Nah, mau dengar ceritanya? Mau dengar ceritanya? Lanjut ya. Nah, mereka pulang, membawa gandumnya masing-masing. Tunggu, kata Yusuf. Kata pengawal kerajaan, tunggu mereka kembali karena ada yang hilang dari istana, gitu kan? Tunggu, diperiksa gandumnya semua. Kami istana telah kehilangan sesuatu. Kalian harus diperiksa karungnya. Diperiksa lah.
kan sudah ditaruh sama Yusuf, ya kan? Ya. Akhirnya ditemukanlah ditaruh si Bunyamin. Kamu tinggal di sini, yang lain pulang. Kata si Yusuf. pengawal. Tinggallah si Bunyamin. Bunyamin heran, dia nggak merasa mencuri, ya? Dia nggak merasa mengambil. Akhirnya mereka duduk berdua, ya. Dan pergi pulang tuh saudaranya yang lain, ya. Mereka berdua bilang, Bunyamin, katanya, lu itu Yusuf, abangmu, kau tidak mengenaliku. Menangislah si Bunyamin. Kau masih hidup, katanya. Aku pikir kau sudah meninggal. Aku pikir kau sudah tidak ada, bang. Itulah bahasanya, ya. Ayah, sudah mengira kau sudah tidak tiada. Kau sudah tiada. Ayah buta menangisimu setiap hari, bang, katanya. Dia sedih mendengarnya. Aku dibuang ke dalam sumur, ceritakannya sama Bunyamin. Akhirnya terkejutlah si Bunyamin. Akhirnya apa? Pulanglah kau, bawa bajuku ini pulang. Suruh ayah menciumnya. Dikasihlah baju si Yusuf, ya. Suruh ayah menciumnya. Pulang lagi. Besoknya pulang dia, ya. Dia udah perempuan. Besoknya pulanglah si Yusuf. Salah si Bunyamin. Assalamualaikum ayah, katanya. Waalaikumsalam. Dipeluknya si Bunyamin karena dia takut kehilangan Bunyamin lagi, kan? Setelah dia kehilangan Yusuf. Ayah, ini baju Yusuf, ayah. Ciumlah ayah. Yusuf masih hidup, ayah, katanya, kan? Yusuf masih hidup. Cium. Katanya, Yusuf kan masih hidup, Yusuf, katanya, kan? Akhirnya dia bisa melihat seketika dengan izin Allah, ya. Dengan izin Allah dia langsung bisa melihat, melihat, ya. Itulah dia. Pulanglah karena dia hidup kerajaan. Cuma dia memang tahu ayahnya tahu bahwa dia masih hidup, ya. Masih hidup. Alhamdulillah sekarang ayahnya sudah bisa melihat karena dia sudah tahu anaknya masih hidup. Oke, anak ibu. Nah, itulah dia tadi cerita tentang Nabi Yusuf, ya. Dari dan akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan keluarganya dan saudara-saudaranya. Oke. Nah, sekarang ibu mau dapatkan pertanyaannya bisa diambil, ya, tapi harus dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, kamu lempar ke temanmu, ya. Oke. Disitulah dia yang harus menjawab. Misalnya kita mau nyanyi apa? Ya, ayo. 1,
Manakah Nabi Yusuf dibuang saudara-saudaranya? Ke dalam sumur. Ya, bagus. Tepuk tangan. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Lima syahadat sholat puasa zakat untuk si papa haji bagi yang puasa. Oke, ini. Siapakah yang memberi Nabi Yusuf? Tahu. Siapa yang memberi Yusuf? Namanya siapa? Tadi. Pejabat Mesir tepatnya. Namanya siapa? Siapa namanya? Putifar. Ya, bagus. Tepuk tangan. Lagu apa? Gimana lagunya? Alif. Alif, baca. Jabatan Jabatan apa? apa yang diberikan kepada Nabi dari tempat Jabatan apa? Jadi apa dia setelah keluar dari penjara? Jadi apa? Jadi apa? Pemimpin apa? Jadi apa? Kamu mau siapa yang jawab? Adam, siapa? Jabatan apa yang diberikan kepada Nabi Yusuf setelah keluar dari penjara? Jabatan apa? Jadi apa dia setelah keluar dari penjara? Jabatan apa? Jadi apa? Isdi, jabatan. Salah. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Mana videonya lanjutkan? Oke. Apakah mimpi Nabi Yusuf yang diceritakannya kepada ayahnya? Apa mimpinya? Mimpi apa dia? Mimpi apa dia, nak? Bulan. Apa? Mimpinya kok difitnah? Mimpi apa? Oh, istri. Terus? 11 bulan, 11 bintang, 11 petang. Lanjut. Ayo duduk, lanjut lagi. Ayo. Lanjut. Oke, lanjut.
Singkat saja. Namanya ayahnya siapa? Kenapa dia dimasukkan ke sumur? Kemudian dia bisa. Ayo ceritakan. Yuk kita dengar sama-sama ya. Kesimpulan. Diam. Nabi Yusuf alaihi salam. Nama ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam bernama Yakub. Nama ibunya bernama Rahel. Nama adiknya bernama Bunyamin. Nabi Yusuf keluar saudara-saudaranya. Setelah itu Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan. Saat itu Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan. Kota Mesir kehabisan kekeringan, tidak ada air dan tidak ada apa-apa. Saat itu saudara-saudaranya ke istana untuk meminta gandum. Dan setelah itu kalau sudah habis gandumnya, Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk kembali lagi, tapi dibawa Jamin yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam mengangkat bajunya, membawanya pulang, menyuruh ayahnya mencium bajunya itu. Terus ayahnya menjadi tidak buta lagi. oke. Tepuk tangan untuk Isni. Iya. Ya, menjadi paham kisah tentang Nabi Yusuf. Kemudian teladan apa yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Yusuf? Teladan apa? Kita harus mencontoh sikap apa? Sabar, ya, tidak dendam, tidak iri, ya, tidak iri, bagus, tidak boleh iri, tidak dendam, apa lagi nak? Sabar, tidak boleh dendam, tidak iri, penyayang, ya, sayang, dia sangat sayang kepada saudara-saudara. Baik Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa, maaf lupa, ini nak, di sini, ya. Nah, Ibu minta ya kalian bisa buka bukunya ya dan mengerjakan latihan ya, di halaman 78 ya. Nanti minggu depan akan Ibu periksa, dikerjakan di rumah dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran
ini. Ayo baca cepat. Ya. Masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ketujuh Nabi Yakub alaihissalam. Iya. Ibunya bernama Rahil. Ketika Yusuf berusia 12 tahun, ibunya wafat. Nabi Yusuf mempunyai adik yang bernama Bunyamin. Nabi Yusuf dikarunia Allah wajah yang tampan, sehingga semua orang memuji ketampanannya. Nabi Yusuf alaihissalam anak yang lebih disayang dan dicintai oleh ayahnya dibanding saudaranya yang lain, terutama setelah ibunya wafat. Benar sekali. Bagus ya, tepuk tangan Zizi. Bagus benar ya. Ya, suaranya kuat dan bagus intonasinya ya. Tidak perhatikan tanda koma, tanda titiknya ya. AS itu adalah alaihissalam, bukan Amerika Serikat ya. AS alaihis adalah anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu berarti ayahnya. Nah, kenapa dia sangat disayangi oleh ayahnya? Yang pertama, karena dia mempunyai sifat yang baik. Kita harus tahu sifat yang baik Nabi Yusuf itu apa saja. Dia adalah orang yang sabar. Orang yang apa? Sabar. Kemudian dia mempunyai hati yang mulia. Meskipun dia dibenci sama abang-abangnya, sama saudara-saudaranya, tapi dia tidak pernah dendam. Dia tidak. Nabi Yusuf kisahnya kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an ya, surah Yusuf ya, surah Yusuf ayat yang ke-4. Ayo, surah Yusuf ini ayat ke-4. Lupa tadi bilang. Nah, coba diikat. Di dalam Quran surah Yusuf ayat ke-4 ya, di situ dikisahkan bahwasanya Nabi Yusuf bermimpi ya. Ayahnya Nabi Yakub bisa mengartikan mimpi, bukan kayak orang-orang sekarang. Kalau mimpi dia suka bilang, tadi malam aku mimpi loh, dikejar-kejar ular. Itu kamu tandanya ada mau. Wah, bukan seperti itu. Ini adalah mimpi yang benar-benar dikirimkan Allah, kemudian diartikan oleh ayahnya mimpinya itu. Jadi mimpinya itu mempunyai arti. Apa itu mimpinya? Dalam Quran surah Yusuf ayat 4 ya. Dengarkan ibu, kalian boleh dengarkan berikut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sadaqallahul azim. Artinya itu dia. Yang artinya adalah, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi. Apa yang dilihatnya? Nah, ketika Nabi Yusuf sedang bercerita kepada ayahnya tentang mimpinya, apa yang dilakukan ayahnya? Oh, gawat ini. Kalau saja Yusuf tidak dijaga, maka akan ada orang yang iri kepadanya, akan ada orang yang tidak suka kepadanya dan akan mencelakainya. Karena selama ini saudara-saudaranya sudah iri kepadanya, ya kan? Apalagi nanti kalau Yusuf naik kedudukan, bertambah rezeki, pasti saudara-saudaranya bakal tidak suka bikin ayahnya. Yusuf harus dijaga. Yusuf harus dijaga. Dia tidak boleh diganggu sama saudara-saudaranya, abang-abangnya. Abang-abangnya jahat nak, ya, abang-abangnya jahat, tidak sayang sama dia. Nah, suatu hari abang-abangnya mengajak Yusuf kemana? Ke hutan, mencari kayu bakar. Ya. Ayahnya, ayah, boleh tak kami bawa Yusuf
jaga baik-baik ya, katanya. Pergilah mereka ke hutan. Sampai di sana mereka bukan ke hutan, mereka malah mengalihkan perjalanan mereka. Mereka malah pergi ke sebuah padang pasir. Ya, mereka pergi mencari. Mereka berpikir begini, udah kita bunuh Yusuf, kita kasih dia sama hewan buas. Nggak usah, ada sumur, kita masukkan saja dia ke dalam sumur itu. Jadi mereka mengarah ke sumur itu semua. Tapi Yusuf dalam hatinya berpikir, apa ini? Kenapa kita kemari? Kita tidak bisa ngomong apa-apa. Kenapa kita ke sumur tua ini, abang? Ya kan? Sampai di sana. Baju dibawa pulang, lalu mereka bilang sama ayah, ayah, Yusuf meninggal ayah. Mereka berpura-pura, ya, acting kalau bahasa sekarang. Yusuf meninggal ayah, Yusuf meninggal dimakan sama hewan di hutan, kata mereka. Ini ayah, ciumlah darahnya ayah, ini darah Yusuf ayah, katanya kan. Diciumnya baju Yusuf. Ini bukan darah Yusuf, darah ayahnya. Kalian telah membunuh Yusuf. Kalian telah membunuh Yusuf, kalian telah membuang Yusuf, kata ayahnya. Ini bukan darah Yusuf, diciumnya. Akhirnya ayahnya menangis setiap hari, menangis. Ya, sampai dia tidak tahu lagi mau bicara apa sama abang-abang Yusuf. Ya, Bunyamin nggak ikut pada masa itu, waktu nyari kayu bakar tadinya nggak ikut. Nah, jadi ketika setiap hari dia menangis, setiap hari dia mengeluarkan air mata, sampai Masya Allah, kata orang kan. Karena Yusuf ini terlalu ganteng, terlalu tampan sampai ratu-ratu, wanita-wanita di Mesir sana nengok Yusuf. Kagum, ya, jatuh cinta. Orang yang besar saja nengok Yusuf yang masih remaja saja sudah suka, apalagi yang dewasa ya suka. Nah, jadi para petinggi, para raja, para orang-orang yang ada di Mesir itu, nggak betul. Yusuf ini berbahaya ini, ya. Yusuf ini berbahaya, nggak bisa ini Yusuf ini. Dia harus kita masukkan ke dalam penjara. Kalau tidak, semua perempuan-perempuan di sini akan suka sama si Yusuf. Bahaya. Mereka menganggap Yusuf itu berbahaya karena ketampanannya. Akhirnya apa? Yusuf difitnah. Fitnah tahu? Tahu. Apa fitnah? Dibohongi. Kamu boleh pilih yang mana? Oke, baca pertanyaannya. Yang kuat. Oke, ulangi. Ke dalam sumur. Ya, bagus. Tepuk tangan. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Syahadat sholat puasa zakat untuk si papa haji bagi yang puasa. Oke, ini. Siapakah yang memberi Nabi Yusuf? Tahu. Siapa yang Yusuf? Namanya siapa? Yang tadi. Pejabat Mesir tepatnya. Namanya siapa? Siapa namanya? Putifar. Ya, bagus. Tepuk tangan. Jabatan. Jabatan Apa? apa yang diberikan kepada Nabi dari tempat Jabatan apa? Jadi apa dia setelah keluar dari penjara? Apa?
Mimpinya kok difitnah? Mimpi apa? Aku Oh, istri.